Shalom semuanya. Kembali lagi bersama Serlana Simanjuntak di Pendidikan Agama Kristen kelas 11. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita angkat pujian dari lagu berikut ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, mengubah hatiku, jadikanku jamah, aku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamah, aku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Kiranya Engkau sertai kami semua agar kami dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin.
Kata pendidikan berasal dari kata Latin educare atau educere yang berarti merawat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok yang dalam usaha mendewasakan manusia melalui suatu pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan mengarah kepada pembentukan satu pribadi secara utuh atau holistik. Artinya, mencakup aspek rohani dan spiritual, psikis ataupun mental, fisik serta sosial, yang dapat diperoleh dari pengalaman hidup sehari-hari. Keluarga Kristen tentu harus memberikan pendidikan Kristen kepada anggota keluarga, yakni pendidikan yang bercorak, berdasar, dan berorientasi pada nilai-nilai Kristiani sebagai usaha yang ditopang secara rohani dan manusiawi untuk meneruskan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan tingkah laku yang bersesuaian dengan iman Kristen. Pendidikan secara Kristiani memanggil setiap anggota keluarga untuk meneladani Yesus sebagai guru agung yang menjadi teladan bagi pengikutnya, agar memiliki pemahaman serta relasi yang benar, mendalam dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sebuah profil tokoh yang singkat tentang Timotius di dalam Alkitab menolong kita untuk melihat potensi dari setiap anak, bagaimanapun keadaan keluarga mereka, untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Timotius merupakan teman sepelayanan Paulus yang amat dipuji-puji karena ketaatannya. Ini semua karena iman yang diajarkan turun-temurun dari neneknya Lois. Timotius tumbuh besar di kota Listra sebagai anak dari wanita Yahudi bernama Eunike, yang adalah orang percaya, dan ayahnya berkebangsaan Yunani, bukan orang Yahudi, yang tidak disebutkan namanya. Hal ini juga bisa menunjukkan bahwa ibu Timotius mungkin adalah ibu tunggal atau membesarkan Timotius tanpa pengaruh dari ayahnya. Bagaimanapun, kita memang melihat bahwa ibu Timotius mendapatkan bantuan dari ibunya Lois, yang juga adalah orang percaya, dalam membesarkan Timotius. Ibu dan nenek Timotius membesarkan dia untuk memiliki pengalaman yang dalam tentang kitab suci yang dimulai sejak usia dini, yang berujung pada keselamatannya. Timotius tidak dibesarkan secara Yahudi. Orang-orang Yahudi setempat tidak punya hubungan apa-apa dengan Timotius karena dia adalah orang yang bukan Yahudi. Karena itu Timotius mau disunat oleh Paulus supaya dia bisa diterima oleh orang-orang Yahudi setempat karena dia bekerja sama dengan Paulus. Ini adalah contoh menjalani hidup yang dijelaskan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 19-23 tentang menjadi segala sesuatu bagi semua orang supaya dia bisa menjadi lebih efektif memberitakan Injil keselamatan.
Pada sepanjang perjalanan, Paulus melatih Timotius untuk pekerjaan pelayanan seperti yang sebelumnya sudah dinyatakan oleh Paulus bahwa Timotius akan ditetapkan menjadi seorang penginjil dalam pelayanan Injil. Firman Tuhan yang ditanamkan oleh ibu dan neneknya Timotius sejak kecil membuatnya bertumbuh di dalam Tuhan. Timotius diajar sejak bayi oleh ibu dan neneknya tentang tulisan-tulisan kudus. Kata-kata itu lebih mempengaruhi Timotius setelah dia menjadi Kristen. Kehidupan rohani keluarga Timotius menjadi sebuah bukti bahwa keluarga menjadi alat adalah tripusat utama pendidikan, terutama pertumbuhan rohani anggota keluarga di dalamnya. Firman Tuhan yang ditanamkan oleh keluarga di dalam kehidupan Timotius sejak kecil menjadikan dia seorang yang mengabdikan hidupnya bagi pelayanan dan menjadi rekan pelayan yang sangat dikasihi oleh Rasul Paulus. Firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 12 ayat 1, "Ingatlah penciptamu yang agung pada hari masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua mulai dari awal pelajaran hingga kami telah selesai belajar pendidikan agama. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh guru kami dapat kami ingat dan dapat kami pahami. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran lainnya. Kiranya Engkau sertai kami agar kami senantiasa penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin.